5, 4, 3, 2, 1. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Yo, sebelum mulai kita unboxing dulu. Semua mau. Oh, iya. Oke, itu tadi akhirnya aku beli stick baru karena aku suka main game dan mungkin beberapa kali aku akan upload konten game juga. Kemarin sebenarnya si Bro Bon nyuruh bikin channel game aja. Sebenarnya aku sempat kepikiran kan sudah maunya bikin, tapi aku mikir aduh kayaknya kita yang casual aja lah sesekali juga. Mungkin ntar kalau aku bisa nyewa editor lagi khusus untuk ngurus itu, tapi sekarang aku di sini aja lah sesekali. Jadi kawan juga bisa pilih kalau suka dengan konten game ya silahkan. Mungkin sesekali ya daripada aku main game sendiri ya udah sambil live streaming main game. Tapi kalau siang-siang aja, oke. Jadi intinya kawan-kawan bisa pilih lah, kalau nggak suka konten game nggak apa, nggak usah nonton. Alright, langsung saja. Sebelum kita bahas Inter, kita mau bahas seputar Liga Champion. Nanti Inter juga seputar Liga Champion karena euforianya masih. Nah, ini aku bangga sih dengan Liga Italia, dengan kemenangan Napoli yang sangat meyakinkan. Terus terang saja 3-0 lawan Frankfurt. Italia menjadi liga dengan wakil terbanyak di perempat final. Mana tuh katanya Liga Inggris liga terbaik sedunia. Kemudian Liga Spanyol padahal peringkatnya di atas ini, di atas Liga Italia kan. Hey, Barcelona sudah ditendang duluan sama Inter. Ini mungkin pertama kalinya dalam sudah berapa tahun terakhir ya. Lebih dari 13 tahun. Italia mengirim 3 wakil ke perempat final. Dulu zaman Inter sama Milan masih jaya ya mungkin sering, tapi belakangan ini ingat nggak waktu Liga Italia masih dikuasai Juventus? Ya tahu sendiri, Juventus perkasa di liga lokal memang, tapi di UCL melempem. Cuma aku ingat dia pernah hampir treble tahun 2015 kalau nggak salah. Pokoknya dia udah masuk final tapi kalah lawan Barcelona di final. Itu aja. Habis itu melempem. Tim dari Liga Inggris itu ada 2, Chelsea dan Manchester City. Liverpool sudah tersingkir. Kemudian dari Liga Jerman ada Bayern Munchen sama Bayern Munchen aja. Kan Frankfurt udah tersingkir. Kemudian Liga Italia ya udah tau lah. Kakak tiri yang perkasa. Kakak tiri tak bilang perkasa. Kakak tiri yang perkasa AC Milan. Kemudian Inter Milan, adik tiri yang lebih perkasa dong. Dan kemudian penguasa Liga Italia saat ini Napoli. Gila. Kalau Milan dan Inter terus terang tertatih-tatih untuk bisa lolos ke perempat final, tapi Napoli dengan sangat meyakinkan 3-0. Dan kalau kawan-kawan lihat ininya apa namanya pertandingannya, aku nonton cuma highlightnya aja, itu memang Napoli sangat mendominasi. 12 tembakan, 8 yang on target. Itu artinya cuma 4 tembakan yang meleset. Possession juga 60%. Gila sih Napoli. Benar-benar Kvaratskhelia, aduh, Osimhen 2 gol, mantap banget. Sebenarnya aku sempat baca artikel di goal.com sebelumnya bahwa kandidat juara nomor 1 itu waktu itu adalah Napoli yang nomor 1, tapi sekarang ini ada lagi ternyata peringkat 1 yang paling diunggulkan yaitu Manchester City 33%, kemudian Bayern Munchen 23%, kemudian Real Madrid 14%, kemudian peringkat 4 Napoli 4%. Yang mengejutkan Benfica ada di atas Chelsea dan Inter. Chelsea memang lagi agak ngehe ya, tapi masa sih di bawah Benfica? Yang jelas ini
sumbernya Soccer Power Index ya. Kemudian Chelsea, kemudian Inter Milan kemungkinannya cuma 4% dan di Bontot ada kakak tiri. Kalau kakak tiri ada di Bontot sih aku nggak masalah, memang layak. Tapi yang agak tanda tanya ini Benfica, masa sih di atas Chelsea atau Inter? Kalau Chelsea di atas Inter walaupun dia tertatih-tatih di liga, tapi kalau kita lihat segi materi pemain kan ya hebat kan, mungkin layak lah ditempatkan di atas Inter. Cuma Benfica, tapi nggak tahu sih, belum pernah ketemu Benfica. Alright, yang berikutnya agak menarik adalah karena Milan dan Inter sama-sama lolos, berarti adalah ada satu stadion yang menjadi kandang bersama, yaitu Giuseppe Meazza. Berarti Inter dan Milan nggak bisa main di kandang bersamaan, di pekan yang bersamaan, walaupun harinya beda ya. Karena kalau nggak salah aku baca ini harus lebih dari 1 kali 24 jam jarak antar satu pertandingan ke pertandingan berikutnya di dalam satu stadion. Ini terkait dengan kondisi rumput, kemudian keamanan juga dan sebagainya. Jadi ya kalau Inter misalnya tidak ketemu AC Milan, kan masih ada kemungkinan tuh karena akan diundi hari ini, akan diundi. Kalau Inter tidak ketemu AC Milan berarti laga kandang dan laga tandang antara Inter dan AC Milan itu harus gantian. Kalau pekan ini Milan yang main kandang berarti Inter Milan ya pekan depannya baru di leg kedua baru main kandang. Itu bro. Kemudian adalah ini ada sedikit pengakuan dari Hakan, dia bilang I was a bit nervous the last 2 minutes of Champions League match versus Porto. Jadi ya aku grogi. Hei, dirimu grogi, diri kita senang jantung Pak nonton di rumah. Tapi memang sebenarnya ketika lawan Porto itu seperti aku bilang, babak pertama kita bagus walaupun tidak menguasai bola. Tapi di akhir-akhir kalau nggak salah 7 atau 8 menit menuju akhir pertandingan itu benar-benar menggila Porto. Itu 2 kali kena tiang, Onana super save 1, kemudian Dumfries super save juga 1, benar-benar di depan garis gawang banget. Sampai Conceição ngambek juga, padahal mereka sohiban si Conceição sama Bang Caca, tapi habis pertandingan nggak mau salaman. Conceição juga udah kena kartu kuning, terus si PP, bukan PP yang ganas itu tapi PP bek kanannya juga kena kartu kuning kedua. Kalau diingat itu masih deg-degannya terasa dikit. Kemudian terkait dengan, kalau kawan-kawan masih ingat kontenku kemarin itu ratusan, bahkan ada yang bilang mendekati 1000 supporter Inter tidak bisa memasuki stadion walaupun mereka pegang tiket, dan tiket itu dibeli dari manajemen Porto sendiri, bukan tiket beli dari situs abal-abal. Dan aku sudah bilang kan bagaimana kronologinya. Sekarang Inter sudah melayangkan surat untuk menuntut agar UEFA menginvestigasi ini. Kenapa kok bisa sampai begini? Kalau harus diberi ganti rugi, harus ganti rugi. Dan ganti rugi itu kan bukan cuma tiket aja, tapi orang kan ngabisin duit untuk ke sana kan. Itu kan beda negara, minimal transportasi, akomodasi, dan ya harus bertanggung jawab. Walaupun ya di sisi lain, walaupun ada keluhannya bahwa dari panitia pelaksana itu banyak yang sikapnya arogan, tidak simpatik, bahkan gosipnya ada yang dilempar dari tribun itu memang tidak terlalu tinggi tapi dilempar ke arah kerumunan karena kayak mungkin agak maksa atau gimana, pingin masuk itu. Ya ini menjadi catatan buruk juga sih gitu bro. Dan ini kan ya masa sih tingkat Eropa seperti itu, gila. Kemudian berikutnya adalah jelang pertandingan Inter lawan Juve, Bastoni masih harus dievaluasi. Kalau kamu kan tahu Bastoni kemarin ditarik keluar karena ada cedera, tapi kemungkinan ini cederanya cedera ringan. Semoga ya. Di sisi lain Juventus juga mereka lumayan bermasalah juga nih. Chiesa dan Bonucci baru ditargetkan akan kembali bermain sembuh dari cedera pada pertandingan lawan Inter. Gila, Chiesa ini padahal hebat banget, tapi kenapa kakinya kaki kaca juga ya? Aduh, ini pemain Italia banyak loh, kayak Sensi ini kan sebenarnya dulu salah satu pemain kunci timnas, tapi karena cedera mulu ya udah tersingkir. Sekarang Chiesa juga.
Kalau Bonucci sih kayaknya nggak terlalu apa ya, tidak terlalu ngaruh mau main atau enggak. Aku nggak ngeliat Bonucci sekuat yang dulu lagi. Tapi kalau Chiesa, kalau dia tidak bermain, ya ini harus diakui keuntungan buat Inter juga kan. Kalaupun dia bermain, menurut karena baru habis cedera nggak akan bisa maksimal. Kita ya ruginya cuma itu aja, Bastoni. Kemudian ini ada dua yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi ini dari Corriere della Sera, mereka mendetail bahwa Inter Milan coach Simone Inzaghi shows once again how he is the man in must-win matches with defensive masterclass versus Porto. Jadi ya menurut koran, Inzaghi adalah pelatih yang harus dimiliki saat apa ya? Bukan pelatih yang harus dimiliki, dialah orangnya, pelatih yang muncul ketika berhadapan dengan situasi pertandingan yang harus dimenangkan. Itu menurut Corriere della Sera. Tapi sebaliknya kemudian tentu saja Cassano, Inter lucky to get through versus Porto. I expect more from Lautaro in big matches. Inter beruntung bisa melewati Porto. Aku mengharapkan lebih dari Lautaro Martinez. Nah, ini aku terus terang ada setujunya, ada nggak setujunya dengan Cassano. Tapi